Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang genetika dan pewarisan sifat. Mana genetika ini adalah ilmu tentang hukum pewarisan sifat. Nah, hukum pewarisan sifat ini ditemukan oleh Gregor Johann Mendel dengan melakukan percobaan dengan cara menghilangkan kacang ercis. Nah, dari percobaannya tersebut, Mendel menemukan dua hukum, yaitu hukum segregasi dan hukum asortasi. Sebelum kita membahas dua hukum tersebut, nah ada baiknya kita mengenal istilah-istilah dalam persilangan terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama yaitu parental, biasa disingkat huruf P besar yang artinya induk. Lalu ada filial yang disingkat dengan F besar yang artinya keturunan. Lalu ada sifat dominan yang merupakan sifat yang menutupi sifat resesif, biasanya ditulis dengan huruf kapital. Dan ada sifat resesif, yaitu sifat yang ditutupi oleh sifat dominan, biasanya ditulis dengan huruf kecil. Ada pula sifat genotip, yaitu sifat yang tidak tampak, biasanya hanya dilambangkan dengan huruf. Misalkan M besar M kecil, A besar A kecil, ataupun A besar A besar. Lalu ada fenotip, yaitu sifat yang tampak oleh mata. Misalkan warna merah, warna putih, biji keriput, ataupun biji bulat. Dan ada yang disebut homozigot, yaitu pasangan alel yang sejenis. Misalkan A besar atau A kecil A kecil. Dan ada heterozigot, yaitu pasangan yang tidak sejenis, misalkan A besar A kecil. Selanjutnya yaitu gen, yang merupakan satuan materi hereditas yang terdapat dalam kromosom. Selanjutnya ada gamet, yaitu sel kelamin berupa sperma yang dihasilkan pada individu jantan dan ovum yang dihasilkan pada individu betina. Selanjutnya ada alel, yaitu bentuk alternatif atau anggota pasangan gen. Selanjutnya ada istilah diploid. Istilah diploid ini merupakan satu set kromosom dalam sel tubuh, biasa dilambangkan dengan 2N. Dan yang terakhir yaitu haploid, yaitu satu set kromosom pada sel gamet, biasa dilambangkan dengan N. Nah, sekarang kita masuk pada hukum Mendel yang pertama, yaitu hukum satu Mendel atau hukum segregasi. Hukum segregasi menyatakan bahwa pada saat pembentukan gamet terjadi pemisahan alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalkan genotip suatu tanaman A besar A kecil akan terpisah menjadi gen A besar dan A kecil. Hukum Mendel yang kedua yaitu hukum dua Mendel atau hukum asortasi. Hukum asortasi menyatakan bahwa pada saat pembentukan gamet, alel atau variasi gen yang menentukan karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Misalkan genotip A besar A kecil B kecil B kecil akan membentuk gamet dengan cara bergabung secara bebas satu sama lain menjadi A besar B kecil dan A kecil B kecil. Dalam hukum Mendel, Mendel melakukan dua persilangan, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Nah, persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya adalah pada persilangan monohibrid kita hanya memperhatikan satu sifat saja. Misalkan seperti warna bunga, warna merah, warna putih, dan sebagainya. Atau bentuk buahnya, ada yang lonjong, bulat, dan sebagainya. Jika pada persilangan monohibrid kita hanya memperhatikan satu sifat beda saja, maka pada persilangan dihibrid kita akan memperhatikan dua sifat beda atau lebih. Misalnya warna buah dan bentuk buah, atau warna buah dan rasa buah, ataupun warna buah, bentuk buah, dan rasa buah, dan sebagainya. Nah, untuk persilangan monohibrid
yang bersifat persilangan dominan. Contohnya bunga berwarna merah dilambangkan M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Jika keturunan pertama F1 100% berwarna merah, tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Nah, untuk mencari F2-nya, induk pertama yaitu M besar atau bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil menghasilkan gamet M besar dan M kecil, sehingga keturunannya menjadi M besar M kecil, yaitu bunga berwarna merah 100% karena ini bersifat dominan. Nah, untuk mencari F2-nya, keturunan F1 disilangkan dengan sesamanya sehingga menghasilkan P2 atau induk kedua M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil menghasilkan gamet M besar M kecil dan M besar M kecil, lalu disilangkan satu sama lain menghasilkan seperti yang terlihat pada tabel, yaitu 1 M besar, 2 M besar M kecil, dan 1 M kecil M kecil. Maka perbandingan genotipnya adalah M besar dibanding M besar M kecil banding M kecil adalah 1:2 banding 1. Sedangkan perbandingan fenotipnya merah banding putih adalah 3:1. Nah, untuk persilangan intermediate atau semi dominan, contohnya sama dengan persilangan dominan, tetapi yang membedakannya adalah pada persilangan dominan F1-nya atau keturunan pertamanya 100% berwarna merah, sedangkan pada persilangan intermediate F1-nya 100% berwarna merah muda. Jadi, yang membedakannya hanya pada fenotipnya saja, sedangkan genotipnya perbandingannya tetap sama dengan persilangan dominan. Persilangan yang kedua yaitu persilangan dihibrid. Contohnya kacang ercis berbiji bulat warna kuning dilambangkan B besar, K besar yang memiliki sifat dominan disilangkan dengan kacang ercis berbiji kisut warna hijau yang dilambangkan B kecil, K kecil yang bersifat resesif. Tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Untuk menentukan perbandingan fenotip F2-nya, untuk induk pertamanya yaitu B besar, K besar atau bulat warna kuning disilangkan dengan B kecil, K kecil atau kisut warna hijau menghasilkan gamet B besar, K besar dan B kecil, K kecil, sehingga keturunan pertamanya atau F1-nya dihasilkan yaitu B besar, K besar, K kecil. Untuk mencari F2-nya, kita silangkan F1 dengan sesamanya sehingga menjadi induk kedua, yaitu B besar, K kecil disilangkan dengan B besar, K besar, K kecil, sehingga menghasilkan gamet yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Jadi perbandingan F2-nya dapat dilihat dalam tabel, yaitu bulat kuning banding bulat hijau banding kisut kuning banding kisut hijau, yaitu 9:3 banding 3 banding 1. Nah, itulah tadi materi mengenai genetika dan pewarisan sifat. Cukup sekian materi pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.